wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, mobil khusus Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada Bapak Ustadz Haji Marta, Bapak Imam, Bapak Haji Mukra, Bapak Roshid, para jamaah, para remaja yang insya Allah sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita hadir di tengah majlis ilmu, dimana dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asr, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Jadi semua manusia itu rugi, tanpa semuanya rugi. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman enggak rugi. Pasti enggak rugi. Keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sebiji jarrah. Ada iman sebiji jarrah, Allah masukkan ke dalam surga. Illal ladzina amanu. Tapi iman aja enggak cukup. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Amal soleh, beramal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh termasuk sholat, puasa, zakat, duduk di majlis ilmu termasuk amal soleh. Berarti yang duduk di majlis ilmu tidak ada kata bahwa waktunya terbuang sia-sia, karena dia duduk dalam majlis ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak dikatakan sia-sia, tidak dikatakan merugi. Tidak ada satu ucapan ataupun lisan yang begitu mulia selain ucapan atau lisan yang keluar karena dalam rangka mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majelis ilmu dalam rangka mengingat Allah, maka ucapan yang keluar, perkataan, kemudian sesuatu yang didengar, yang keluar di majelis ilmu adalah sesuatu yang paling mulia, karena sesuatu itu berhubungan dengan Allah. Ucapannya berhubungan dengan Allah, pendengarannya berhubungan dengan Allah, penglihatannya berhubungan dengan Allah. Sesuatu yang berhubungan dengan Allah, maka itu menjadi mulia. Tidak ada amal perbuatan yang paling mulia selain amal ibadah kepada Allah. Tidak ada ucapan lisan yang paling mulia kecuali zikir kepada Allah. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya pengaruh terhadap semua praktek ibadah kita. Praktek ibadah kita itu dipengaruhi daripada kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib hukumnya bagi orang-orang yang ingin bahagia hidupnya di dunia, pengen senang, pengen bahagia, wajib kenal Allah. Nggak ada jalan lain. Bukan hanya sekedar kenal Allah, wajib dekat dengan Allah. Gimana caranya kenal Allah? Bagaimana caranya dekat dengan Allah? Dan bagaimana caranya tahu apa yang diinginkan Allah? Bagaimana caranya mengetahui apa yang gak diinginkan Allah? Nah, maka namanya iman itu kan ilmu dan amal, mengilmui tentang Allah, mempelajari tentang Allah.
Ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, namanya, sifatnya, apa saja yang diinginkan Allah dan apa yang tidak diinginkan Allah. Itu satu-satunya. Maka orang biasanya kalau stres, galau, sedih karena gagal mengenal Allah, gagal mengenal Allah. Adapun orang beriman sedih pasti ada. Rasulullah juga sedih ditinggal wafat ya oleh anaknya Ibrahim, sedih, nangis karena wajar manusia. Cuman sedihnya, nangisnya, marahnya semua karena Allah. Bukan nangis galau, bukan nangis karena putus asa. Kalau orang mukmin itu tidak pernah dia berputus asa. Nama-nama Allah ini mempengaruhi dalam ibadah kita. Dalam ibadah kemarin kita ibadah apa? Hati, yaitu tawakal. Itu dipengaruhi oleh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah anal abda idza alima bitafarrud bi rabbi. Kalau kita kenal Allah, kenal tentang zat Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan mudarat kemarin, kemudian Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mencegah musibah, Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, maka akan melahirkan samroh, itu buah ibadahnya namanya tawakal. Kemarin sudah ciri-ciri orang tawakal. Masih ingat Pak ciri-ciri yang 3 itu? Orang tawakal itu ciri-cirinya la yarju ghairallah. Dia tidak akan berharap kepada selain Allah. Saya punya kenalan. Nih orang kerjanya direktur utama. Udah, gampang bilang aja, kenal sama saya. Ya, insya Allah kenal sama saya, ente ngelamar situ, masuk, dapat pekerjaan. Padahal orang tawakal itu apa? La yarju ghairallah, tidak berharap selain pada Allah. Kadang-kadang bahasanya mantap, nggak pakai insya Allah, udah bilang aja nama aneh, masuk dah. Atau ente punya kenalan nggak? Jadi orang itu rata-rata hampir ya berharap sama manusia, padahal manusia nggak bisa mendatangkan naf'un wala dharrun, nggak bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya gitu. Sering begitu, cari orang dalamnya, saling tolong menolong itu boleh, itu wasilahnya, ikhtiar kita boleh. Tapi kadang-kadang orang lupa sama Allah yang nentuin. Wala yakhafu illallah, tidak akan takut kecuali kepada Allah. Ciri-cirinya orang tawakal. Kemudian yang kedua, ciri orang tawakal itu alla yadkhula qalbuhu hammur rizq. Nggak pernah merisaukan masalah rizki hatinya, tenang dia. Kenapa? Disebabkan nggak apa-apa, karena yakin Allah Subhanahu wa taala maha memberikan rizki. Kalau emang Allah kasih rizki nggak bakal meleset gitu. Yang kedua. Yang ketiga, an la yattariba qalbuhu fi madhanil khauf. Tidak pernah hatinya terguncang pada saat diperkirakan akan datangnya bahaya. Dia bakalan tenang. Ada corona, tenang ya. Yang penting dia udah ikhtiar. Dia ikhtiar sebisanya, kena atau nggak kena itu urusan Allah yang ngasih nanti. Kalau kita sudah ikhtiar, nah, itu memang perintah Allah, dan Allah hindarkan karena memang kita mengikuti perintah Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nama yang paling kira-kira dari semuanya ini, yang pertama kita pelajarin itu namanya siapa Pak? Dari nama Allah tuh. Yang mana kita pelajarin ini awalnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kita mulai dengan nama Allah itu sendiri. Allah. Wa awwalu ma nabda bihi min asma'illahil husna, dan yang pertama kita pelajari, kita mulai dari semua nama-nama Allah itu
ya, dari seluruh nama Allah yang mulia, ismuhu tabaraka wa ta'ala yang maha tinggi, Allah. Nah, kemarin saya baru nyadar itu ada santri, dia setoran baca tilawati, dia bilang ini pas lagi dimulai dengan nama Allah, dia bilang Allah. Nah, Allah. Ya. Kira-kira nyebutnya benar apa salah, Pak? Salah. Salahnya di mana kira-kira? Iya. Sebenarnya ada ayat Al-Quran Allah benar, tapi dia nyebutnya mulainya pakai O. Ini yang sering saya dengar nih, orang ketika takbir bukannya alif itu kalau dikasih fathah jadi A apa jadi O, Pak? A ya. Tapi orang takbir gimana? Allah, O ya. Allahu Akbar. O. Nyebutin Tuhannya masih salah. Nggak ada alif itu jadi O tuh, nggak ada. Alif dipathahin ya jadi A. Allahu Akbar ya. Allah harusnya A, masukin A dulu baru masuk ke lamnya, lam jalalah ya tafhim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah dia. Tuhannya siapa? Allah. Kalau yang Binyamin sama siapa di Petet ya. Tuhannya siapa? Allah. Allah. Ya, takut sama Allah. Ya. Ini lahjah logat, tapi harus diperbaiki. Yang benar bukan Allah tapi Allah. Allah. Kebiasaan ya, logat, masuk logat Sunda. Iya, harus diperbaiki. Allah. Man rabbuka, siapa Tuhannya? Allah. Dia masukin O. Emang biasanya dulu di Iqra itu tulisannya Allah itu Au, tulisannya gitu. Kita belajarnya. Jadi nanti orang rata-rata belajarnya jadi Allah. Nah, ini yang pertama kita pelajari adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ismun dzukira jamaah min ahlil ilm annahu ismullahul a'zam. Jadi para ulama mengatakan bahwa inilah nama Allah yang paling agung. Idza du'iya bihi, kalau kita idza da'a bihi, kalau kita berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ajaba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Nah, nama Allah. Wa idza su'ila, kalau kita minta dengannya, dijadikan nama Allah Subhanahu wa taala, kita minta bismillahirrahmanirrahim, terus kita minta a'ta, maka Allah kasih. Walihadzal ismu khasais wa mizat ikhtassa biha. Jadi ilmu nama inilah memiliki kekhususan. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala. Panjang namanya, nanti kita bahas. Cuman apa buah dari sifat mengenal Allah? Wa idza alimal abda, kalau seorang hamba itu tahu bi anallaha sami', bi anallaha basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, alimun la yakhfa alaihi, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, mithqalu dzarrah, walaupun hanya sebutir. Dzarrah itu atom. Bayangkan, nggak ada yang tersembunyi. Sesuatu ini kalau dipakai mikroskop kali, dilihat debunya berapa, Allah tahu berapa jumlahnya. Ngitungnya kita berapa lama itu. Tapi Allah tahu sekecil apapun yang tersembunyi ya, bahkan kalau mikroskop juga nggak bisa lihat, Allah bisa lihat. Mau lari kemana Pak kira-kira Pak? Mau ngumpet kemana? Kabur dari Allah nggak bisa. Innallaha la yakhfa alaihi syai', nggak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau menghadap Allah itu pasti malunya begitu besar ya. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, kita kalau datang ke Allah itu hadirkan rasa malu. Kenapa? Allah itu mengetahui hakikat zat kita. Semuanya nggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau Bapak punya dosanya ketahuan sama orang tua. Ya. Dipanggil orang tua, kira-kira gimana Pak? Malu nggak? Waduh.
Apalagi ada kejadian di Cina itu bikin dosa, dipermalukan di depan teman-temannya di depan. Ibunya dipanggil. Ibunya dipanggil tambah malu lagi. Setelah malu ditempeleng sama ibunya. Saking malunya dia ditempeleng depan temannya, lompat dari lantai 4, bunuh diri, mati. Itu kalau kita misalnya malu di depan Allah tuh, udah nggak ada harapan lagi, kita mau ngapain lagi nih. Saking malunya makanya orang menundukkan kepalanya ketika sholat. Nggak berani dia mengadah ke atas, mendengak, malu, ditundukin pandangannya ke bawah, membawa sifat malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa, dia mengetahui hakikat kita semuanya, rahasia-rahasia Bapa Allah tahu. Ya. Makanya mintalah, ya. Minta doanya itu Allah Subhanahu wa taala menutupi apa yang tersembunyi. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah Subhanahu wa taala, ini sering saya sampaikan bahwa Allah mengetahui mata yang berkhianat. Matanya berkhianat. Fungsi mata itu bukan hanya sekedar melihat, tetapi harus melihat yang baik-baik. Nah, ini. Wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita tuh tadi udah kenalan sama Allah, Allah mendengar, maha ya. Mendengar itu maha. Allah melihatnya maha melihat, maha segala-galanya. Apa yang alat yang paling tercanggih di muka bumi ini kalau dibandingin dengan sifat Allah yang maha melihat, itu udah nggak bisa dibandingin lagi dah. Namanya maha. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala maha melihat apa yang tersembunyi, bahkan yang di hati kita aja Allah tahu itu. Maka apa buahnya kalau kita tahu begitu dahsyatnya, begitu kemaha-Allahan, maha melihatnya Allah, maha mengetahui Allah. Faman alima bittila'illahi alaihi wa ru'yatihi, Allah mengetahui tadi penglihatan Allah, Allah meliputi segala sesuatu, maka akan menimbulkan buah ibadah. Yang pertama, dia akan menjaga hifdzul lisan, menjaga ucapannya. Nggak berani dia macam-macam. Wal jawarih wa khataratul qalb, dia menjaga sesuatu yang tersirat, sesuatu angan-angan. Angan-angan ini nggak boleh nih. Ngayal yang nggak bener nggak berani dia. Mikir yang nggak dia nggak bakal berani. Orang Allah lihat, ini serem apa? Tiap hari kalau ada rasa muraqabah, itu makanya disebut dengan apa? Ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau enggak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah melihat. Selalu menghadirkan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Buahnya dari apa? Dari kita kenal sama Allah, bahwa Allah maha melihat, maha tahu. Cuman hati-hati, biasanya ilmu yang sudah dipelajari ini kadang-kadang nggak bermanfaat. Dulu kita belajar tuh, ilmu yang nggak bermanfaat itu ilmu yang nggak menyentuh hati, ma yubashirul qalb, nggak bikin menggetarkan hati. Nah, kemudian kenapa ilmu nggak bermanfaat? Dia tahu tapi dia nggak amalin. Dia tahu tuh Allah maha mengetahui, dia tahu. Allah maha melihat, dia tahu, tapi nggak bermanfaat. Karena apa? Nggak diamalin. Masih aja bisa berani-beraninya berbuat maksiat. Kemudian alam ya'lam bi anallaha yara, ayatnya banyak. Bukankah Allah maha melihat? Bukankah ente semua tahu? Bukankah kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat? Bi anallaha yara, Allah melihat. Ya, surah Al-Alaq. Wattaqullah, bertakwalah kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian ada kata Ibnu Rajab, ada seorang laki-laki dan perempuan. Ra'ala rajulun wa imratun fi falatin lailan fa'abat. Faqala laha ya ma yarana. Ini ada
apa namanya, seorang laki-laki berduaan dengan perempuan, minta ya berhubungan badan. Apa kata, kemudian ditolak sama perempuannya. Kata si cowok, ma yarona illal kawakib, nggak ada yang lihat kita, cuman bintang-bintang doang yang lihat. Kata cowoknya apa? Ma yarona illal kawakib, udahlah, ayo, nggak ada yang lihat, orang cuman bintang-bintang doang. Faqalat, kemudian kata ceweknya apa? Fa aina makukibuha, muki ya. Kemudian mana yang kita bintang-bintang di mana? Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala. Aina Allah ala yarona. Terus Allah di mana? Bukankah Allah melihat kita? Famana'aha hadzal ilm iqtirafun hadzal. Maka disebabkan karena tadi dia mengetahui hakikat Allah, Allah yang Maha melihat, akhirnya dia berhenti dari berbuat zina. Enggak jadi tuh. Wa idza 'alimal 'abdu bi anna Allah ghani. Kemudian kita masuk ke sifat Allah yang Maha Ghani, yang Maha Kaya. Allahu Karim, Allah mulia, Allahu Bar, Allah dermawan. Wasi itu luas, Maha luas, Pak. Kayaknya luas ya. Sekarang yang nomor pertama siapa? Yang punya Amazon ya. Orang paling kaya di dunia sekarang yang punya Amazon. Bill Gates kegeser kedua. Yang ketiga, yang kedua siapa tuh, lupa. Itu aja hartanya cuma ribuan triliun, Pak. Cuman kalau kata orang mukmin ribuan triliun masih cuman. Orang kalah sama orang sholat sunnah qobliyah subuh. Orang sholat qobliyah subuh pahalanya sama Pak? Seisi dunia dan seisinya. Kalah Bill Gates mah, nggak punya apa-apa. Makanya kalau ada orang tahu itu pahalanya sholat subuh sama sholat isya, datang dia walaupun ngerangkak ya. Orang munafik bakalan datang karena ngalahin tadi kekayaannya ngaren ribuan triliun, gede itu. Sayang-sayangin. Coba kalau di sini ada yang mau sholat subuh 1 miliar ya, kira-kira pada datang semua apa sepi nih masjid? Ini sampai keluar 1 miliar sekali sholat subuh. Yuk, yang mau sholat subuh 1 miliar. Tapi karena 1 miliarnya nggak kelihatan itu, jadi nggak ada yang datang. Yang datang itu cuma apa? Orang beriman. Karena orang beriman itu yu'minuna billah, dia beriman kepada Allah. Kemudian dia beriman kepada yang gaib. Pahala kan nggak kelihatan. Surga nggak kelihatan. Neraka nggak kelihatan. Nah, ini bahaya nih. Ada orang yang karena nggak kelihatan itu jadi meremehkan surga dan neraka. Kalau kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau orang udah meremehkan surga dan neraka itu termasuk kufur, kafir. Meremehkan surga dan neraka, apalagi bercanda. Nggak apa-apalah masuk neraka biar ketemu Michael Jackson misalkan di sana, bikin podcast di sono ya, sama Beyonce. Itu bahaya, itu salah satu meremehkan surga. Jangan ikut-ikutan. Biar ketemu orang-orang terkenal lah di sono nanti, lumayan kan. Di sini nggak ketemu, di sono neraka boleh. Apalagi ada yang nggak mau ngarepin surga. Saya emang nggak ngarep banget sama surga. Itu gimana hukumnya? Itu kalau nggak tobat dia termasuk kafir. Karena termasuk rukun iman itu percaya kepada yang gaib. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu termasuk perkara yaumul akhir itu. Surga, neraka itu hari akhir. Termasuk tidak mempercayai hari akhir. Ya. Maka berkata kedzaliman kepada orang yang zalim itu boleh. Ya. Maksudnya ini fasik, sebutin kefasikannya. Fasik. Kemudian pelaku zina, boleh nggak disebut pelaku zina dengan bahasa yang bahasa yang istilahnya kasar? Boleh. Pelaku zina disebut aja, misalkan pelacur boleh. Jangan disebut dengan kupu-kupu malam. Jangan disebut dengan pekerja wanita tuna susila.
Itu memperindah itu. Kupu-kupu malam jadi memperindah. Kenapa? Orang nantinya malah nganggap biasa, oh cuman kupu-kupu malam. Cuman kalau dibilang lonte, itu ada hukuman sosial. Akhirnya orang jadi malu untuk menjadi lonte. Koruptor, jangan dibilang koruptor, bilang maling, biar dia malu. Kalau dibilangnya koruptor lebih punya derajat lebih tinggi dibandingin maling. Maling ayam digebugin, itu kan maling uang rakyat juga. Panggil aja maling juga. Seorang maling uang rakyat dihukumi. Itu kan pakai jaket rompi kuning, dipoto-foto, senyum lagi. Foto-foto sama wartawan, diwawancarain, bangga lagi. Namanya apa? Koruptor. Coba dimasukin beritanya disebut maling. Ya. Maka dalam fikih juga boleh. Ya, untuk apa? Menjadikan hukuman sosial, biar mereka malu dengan kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Ini bahaya. Hati-hati dengan meremehkan surga dan neraka. Kemudian ini kalau seandainya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala ghani, Allah Subhanahu wasi, maha luas karunia-Nya, wa annahu tabaraka wa ta'ala ma'aghinahu min ibadihi wa famu muhsin ilaihim. Walaupun Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sama kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Apa samrohnya, buah dari kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, Allah baik, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum mir rizqi. Allah enggak butuh rizki dari hambanya padahal. Nah, kalau seandainya seseorang mengetahui itu, fa idza alimal abdu dzalika athmara fihi quwwatar raja, maka akan melahirkan kekuatan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau dia berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal amalan shalihan. Ada rasa roja, rasa harap yang kuat. Dia tahu yang kaya itu Allah, bukan manusia. Yang punya kedudukan itu Allah. Yang punya memberikan pangkat jabatan sama manusia itu Allah. Jadi dia nggak berharap lagi sama manusia. Dia cuman melakukan wasilah aja, melakukan ikhtiar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berharap, tetap berharap sama Allah, nggak berharap sama manusia, nggak takut dia. Nah, ini kalau seandainya seorang hamba mengenal Allah yang maha kaya. Wa idza alimal abdu bi adlillah. Kemudian kalau kita kenal bahwa Allah maha adil. Tadi Allah kaya, Allah ghani, kemudian Allahul bar, Allah dermawan, menghadirkan menjadikan kita memiliki sifat tawakal, roja, ya, berharap sama Allah. Gimana sekarang seorang hamba tahu Allah itu maha adil? Allah Subhanahu wa taala biadillahi wa intiqami. Intiqam itu kalau bahasa kitanya bukan pembalas dendam. Emang balas dendam, tapi artinya akan dibalas. Apa yang kita perbuat pasti bakalan dibalas. Wa ghadbihi, murkanya. Allah juga tahu Allah bisa murka. Wa sakhtihi, sama murka Allah Subhanahu wa taala. Wa uqubatihi, dan hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dengan adilnya Allah, maka akan Allah balas nanti kejahatan-kejahatan. Maka Allah akan menghukum apa yang kita perbuat. Fa inna hadza yathmaru lahu al-khasyah, maka akan hadir dan akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Nah itu. Jadi akan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tahu bahwa Allah itu adil. Ya, Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Apa yang kita kerjakan pasti ada. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Ini Imam Abu Hanifah baca ini dari mulai Isya dia sholat sampai subuh Pak, diulang-ulang. Pas mau subuh baru dia selesaikan sholatnya. Satu ayat diulang-ulang, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ngelakuin kejahatan sedikit apapun akan Allah balas. Bagaimana enggak hati ini bergetar dan nangis ya. Terus jadi nangis itu. Nangis dibaca lagi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu Imam Abu Hanifah. Kita tahu waroknya bagaimana ya. Bagaimana Imam Abu Hanifah enggak mau makan kambing gara-gara ada kambing dari Baitul Mal ya. Kambing sodakoh atau zakat yang lepas dicolong gitu. Kemudian gara-gara dicolong itulah dia takut makan kambing, takut nanti yang kambing dibeli di pasar adalah kambing curian. Dia tanya sama ahli kambing, biasanya hidupnya berapa tahun? 7 tahun kambing. 7 tahun nggak makan kambing. Saking waroknya menjaga diri dari kehati-hatian tadi. Padahal kalau kita pun beli nggak salah, kita nggak tahu, Allah maafin, tapi warok. Cuman baca ayat ini nangisnya begitu lama. Barang siapa punya melakukan kejahatan kecil apapun pasti akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita yang dosanya mungkin lebih dari Abu Hanifah, itu imam besar itu ya, nggak nangis, nggak bergetar baca ini itu ya. Dek dalam hati minimal ada wajilat qulubuhum, ya Allah. Ini bagaimana nanti di depan orang diperlihatkan begitu amal keburukan sedikit aja perlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yathmarul khasyah wal khauf wal hadar, dan kehati-hatian. Akhirnya gara-gara tahu sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan balas. Dia takut untuk melakukan perbuatan dosa. Wattaqullah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah, wattaqullah, bertakwalah sama Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ente pelajari, ente cari tahu ya, ketahuilah kata Allah, annallaha syadidul iqab. Azabnya sangat pedih. Walan nazidakum illa adzaba, tidak akan pernah ditambahkan dalam api neraka itu kecuali azab. Jangan pikir orang di dalam neraka itu punya waktu buat istirahat. Enggak, kata Allah, walan nazidakum illa adzaba. Enggak ada istirahatnya. Justru akan ditambahkan levelnya. Level azabnya itu akan ditambah setiap detiknya. 1 detik di neraka itu 48 hari. Karena 1 harinya 1000 tahun. Bayangkan, dicelup sedikit aja itu 48 hari rasanya. Kita dipukulin 48 hari aja nggak berhenti gimana coba. Sehari aja udah mungkin udah tewas. Di neraka itu sedetiknya. Dan parahnya lagi kabar bergembiranya, walan nazidakum illa azab, tidak akan pernah bertambah kecuali azab. Masih berani kalau kita tahu begini. Akhirnya apa? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala azabnya pedih, siksaannya pedih, kemudian pasti dibalas apa yang kita lakukan, dia bakalan takut untuk melakukan maksiat. Wal hadar, dia bakalan berhati-hati ya. Seseorang hamba pasti akan berhati-hati. Wa idza alimal abda bi jalalillah, kalau seorang hamba mengetahui keagungan Allah, wa uzmatihi, Allah, dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala jalal, perkasa, agung, wa uluwihi, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kedudukannya ya. Ala khalqihi dzatan wa qahran ya, baik zatnya kemudian kemuliaannya, wa qadran, fa inna hadza yasmaru lahul khudu, maka akan membuahkan sifat atau ibadah hati yang disebut dengan khudu atau tawadu, merendahkan hati. Bagaimana mau sombong ya. Allah yang maha agung, yang maha besar. Wal mahabbah, akan melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza alimal abdu bi kamalillahi wa jamalih,
Kalau seandainya seorang mengetahui hakikat keindahan Allah dan kesempurnaan Allah, aujabalahu mahabbatan khassah wa syauqan, dia akan apa? Timbul rasa cinta yang khusus, wa syauqan, rasa rindu yang azim, yang sangat begitu besar. Kita tahu tuh kalau para sahabat kan mau sholat itu, kemudian para nabi, kemudian para sahabat, para tabiin itu kan kalau mau sholat benar-benar merasakan kerinduan yang begitu dalam ya. Kemarin kita pernah menganalogikan kalau ada artis K-pop itu sampai digilain sama ABG, kemudian bahkan datang dari bandara aja udah ditungguin, kemudian orang datang dia keluar bandara udah teriak-teriak, kemudian sampai di atas panggung, bahkan kita pengennya mana, di depan apa di belakang? Pasti yang VIP itu dibayar mau berapa aja juga, kalau dia punya duit pasti dibayar. Itu bahkan sampai ada yang pingsan lagi, baru cinta sama manusia. Maka sahabat yang mereka mengenal keagungan Allah, keindahan Allah, rindu sama Allah, buru-buru ke depan, sopnya paling depan. Kemudian udah gitu ketika mau sholat udah bergetar duluan, mau bertemu dengan zat yang maha sempurna, yang begitu indah, yang dia itu benar-benar merindukan sholat. Makanya kata Rasulullah, du'ilat qurrata aini fis sholat, dijadikan keindahan pandangan mataku itu ketika ya, sholat. Kita mungkin belum sampai pada derajat ini gitu. Bagaimana kita pengen buru-buru ketemu Allah, azan belum berkumandang kita pengen cepet-cepet wudhu, terus kemudian di depan duduknya. Kalau seandainya umatku tahu begitu besarnya ya, keutamaan di sofil awal wan nida azan, lastahamu, pasti mereka akan berundi, berebut ya pengen di depan. Ya orang ABG aja pengen rebutan ngelihat artis K-pop di depan. Kalau orang-orang beriman, mereka yang merindukan Allah, pengennya di depan ya. Karena lebih ya tadi analogikanya seperti itu. Kemudian wasyauqan aziman ila liqa'illah, dia punya rasa rindu untuk bertemu dengan Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wa man ahabba liqa Allah, barang siapa yang dia cinta untuk bertemu dengan Allah, ya ahabballahu liqa'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan suka dan cinta untuk bertemu dengannya. Bunal ajilah, ya, sekali-kali jangan mereka itu meninggalkan akhirat. Wujuhu yauma idzin nadhirah, pada waktu itu nanti ada wajah yang begitu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, siapa wajah yang berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, mereka akan melihat Tuhannya. Ambil kaca, lihat mata kita, ini kira-kira mata yang Allah kasih ini, Allah kasih kemuliaan gak di hari kiamat bakal melihat Allah. Ambil kaca, lihat lagi wajah kita ya. Ada yang suka perawatan, sering dirawat. Ini kita lihat lidah, mulut kita, apakah nanti ini mulut ini selamat apa nanti digunting-gunting di hari kiamat. Wajah kita lihat seluruh bentuk tubuh kita ini bakalan selamat nggak dari api neraka. Itu merenungi ayat Allah, ayat kauniyah. Karena ada orang-orang yang begitu mencintai Allah, begitu mereka mengagungkan Allah, kemudian mereka rindu dengan Allah. Apa kita termasuk orang yang begitu apa enggak? Selama ini kita tuh termasuk bagian daripada orang-orang yang rindu nggak sih bertemu dengan Allah ya. Dengan Allah membawa amal soleh yang yang baik, amal soleh, persiapkan setiap sholat itu harus hadirkan rasa rindu. Ada rasa rindu. Wa bihadza yu'lam anal ubudiyyah bi jami' anwa'iha raji'atan ila muqtadayatil asma' wa sifat. Maka dari sini kita memahami konsekuensi dari kita tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan
ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hati terutama. Kita bisa takut sama Allah, kita bisa tawakal, kita bisa roja, kita bisa syauq, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada jalan lain kecuali mempelajari ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam ini sesuatu yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, ada 2698 nama Allah. 2698. 2700 kurang 2. Ada yang mengatakan 2200. Jadi nama langsung Allah itu paling banyak dalam Al-Qur'an. Setelahnya barulah nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ada sekitar 50-an, Ar-Rahim 90-an. Maka ulama dari situ menyimpulkan semakin banyak nama itu berarti semakin sifat itulah yang paling dominan. Dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, ternyata Rahimnya Allah itu lebih dominan daripada Ar-Rahman, karena namanya disebutkan 90 kali lebih dalam Al-Qur'an. Ar-Rahim itu mengartikan, mengindikasikan bahwa nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih tinggi dibandingkan nama Asy-Syadid, Allah yang Maha Syadid, ya, Syadidul Iqab, ya. Allah Al-Muntakim, yang membalas segala perbuatan kita. Itu paling disebutin berapa? Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahimnya berapa? Disebutin 90 kali. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih banyak daripada hukuman iqabnya gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Tapi jangan sampai karena tahu tadi Allah Rahimnya banyak, nggak apa-apa lah maksiat dikit, ntar juga diampunin. Allah Tawwab gitu. Allah Maha penerima tobat. Ingat, semakin ente berbuat dosa, peluang untuk tobatnya susah. Idza adnaba, kalau misalkan seseorang hamba itu dia berbuat dosa, kanat nuqtah sauda fi qalbi, maka nanti akan ada timbul nuqtatus sauda, titik-titik hitam. Jangan menggampangkan Allah Maha Rahim ini dah, Allah Maha Tawwab, Allah terima tobat saya, gampang dah. Enggak. Kalau Allah nggak kasih hidayah susah itu. Kalau dia berbuat dosa, bahkan ada nuqtah sauda, ada titik hitam. Fa in taba wa nazaa, tapi kalau dia tobat kemudian dia berlepas dari perbuatan dosanya, wastaghfara, kemudian dia beristighfar, suqila qalbuh, maka hatinya akan cemerlang lagi, terang lagi. Fa in zadat, tapi kalau dia lakuin dosa lagi, zadat, maka nanti nuqtahnya akan banyak tuh, titik-titik hitamnya itu. Fadzalika ron, maka itulah yang disebut dengan ar-ron. Apa ar-ron? Sesuatu yang menutup. Kallabal rona ala qulubihim. Ron itu penuh, nutup. Jangan sangka ente kalau berbuat dosa hatinya nggak tertutup, jadi tambah, jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menggampangkan berbuat dosa. Dikit berbuat dosa, nuqtah sauda. Dikit berbuat dosa, nuqtah sauda. Maka akan menjadi ron, penutup. Susah nanti untuk menerima omongan orang, susah menerima nasihat orang, karena ada ron. Biar kata yang nasihatinnya Habib, kiai, ulama, nggak bakal masuk. Kenapa? Udah sering berbuat dosa. Itu banyak itu. Kalau masih ada celah sedikit aja dari hatinya, ya, ada sedikit nuqtah yang belum kena, satu titik yang belum kena, itu peluangnya mungkin di situ. Ya. Fudail bin Iyad itu dulu begal yang tobat. Kenapa? Masih ada titik yang belum, masih bisa dikasihi nasihat, mauidhatul hasanah. Wallahu a'lam. Dari sini mungkin ada pertanyaan, kita persilahkan sebelum masuk waktu Isya. Kalau enggak, kita lanjutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nama yang paling agung adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, unik dan spesial.
Nama Allah nggak boleh dinisbahkan kepada nama-nama yang lainnya. Bahkan kiasan pun nggak boleh. Kias, secara kias itu menunjukkan arti Tuhan misalkan. Itu nggak boleh. Pernah saya lihat berita ada orang namanya Tuhan. Pernah dengar Pak? Saya searching itu namanya Tuhan, itu nggak boleh. Tuhan orang Banyuwangi di sini. Lahir tahun 79. Namanya Tuhan. Dusun Kerajaan, Masya Allah, Kecamatan Kelincing. Lahirnya tanggal 30 bulan 6. Bulan 6 bulan apa tuh? Bulan Juni ya. Namanya Tuhan, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak boleh. Nama Allah itu secara kiasan nggak boleh disandingkan dengan dijadikan nama. Kayak Tuhan itu kan mengindikasikan ke nama Allah Subhanahu wa taala. Itu masih penting. Ada yang namanya Saiton. Saiton Das Taja Indah Jalan Jogja. Desa Sukajaya, Kecamatan Sukarami, namanya Saiton. Aduh, ini kejadian ada orang tuanya kok bisa ngasih nama anaknya Saiton gitu ya. Nggak boleh juga ngasih nama anak Saiton. Tuhan nggak boleh, Saiton juga nggak boleh. Gitu. Saking gedeknya sama setan, marah-marah. Setan ini keluar anaknya. Maka nggak boleh. Famin khasa'isi hadzal ism, dan kekhususan nama Allah Subhanahu wa taala ya, anahul asla li jami asmaillah, ini satu-satunya nama yang asli yang pokok dari seluruh nama-namanya. Semuanya itu berkisar kembali kepada nama Allah. Ar-Rahman kembalinya kepada Allah, Ar-Rahim kembali kepada Allah. Semua itu bermuaranya kepada Allah. Jangan katakan Allah itu bermuara kepada Ar-Rahman. Allah itu bermuaranya kembali kepada Ar-Rahim. Kebalik. Semua nama-nama Allah yang lain, Asmaul Husna itu kembali kepada Allah. Ya, semuanya. Apa dalilnya? Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan namanya. Wa min khasa'i hadzal ism, ya. Kemudian dari keutamaan-keutamaan yang lainnya, la yasqutu anhu al-alif wal lam fi halin nida. Nama Allah itu ketika kita berdoa dengan nama Allah, alif lamnya enggak dihilangkan. Kan Allah itu gimana susunannya? Alif, lam, ha. Semuanya kalau kita berdoa dengan nama Allah yang lain itu dihilangkan. Ar-Rahman, maka doanya gimana? Ya Ar-Rahman apa ya Rahman? Ya Rahman. Kemudian ya Rahim apa ya Ar-Rahim? Ya Rahim. Ya Afu, ya Ghani, ya Alim. Alif lamnya dihilang, al-alimnya dihilangkan. Tapi khusus Allah itu alif lamnya nggak dihilangkan. Itu salah satu kekhususan nama Allah. Wa min khasa'is annahul ism alladhi iktaranat bihi amatal adhkar al-ma'thurah. Dan kekhususan dari nama Allah itu selalu digandengkan kepada zikir-zikir yang ma'thurah. Itu berasal dari Rasulullah. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, digandengkan dengan nama Allah. Kemudian takbir, Allahu akbar, nggak bisa diganti jadi Allahu Rahman, Allahu Rahman. Nah, Allahu akbar. Tahmid, alhamdulillah. Ini selalu digandengkan kepada zikir-zikir ya. Nama-nama Allah itu digandengkan kepada kalimat-kalimat zikir. At-tasbih, subhanallah. Hauqalah Pak. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Au hasbalah. Ini harus tahu nih. Hauqalah tadi la haula wala quwata. Hasbalah sekarang, hasbalah. Kira-kira apa? Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah. Cukup Allah sebagai al-wakil, penolong. Hasbunallah ni'mal wakil. Kalimat istirja,
Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, istilahnya namanya istirja. Basmalah. Basmalah nggak ada yang tahu. Pasti tahu kalau basmalah. Basmalah bismillah. Digandengkan tuh dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaira minal adhkar al-muqtarina bihadzal ism ghaira munfakkah ya, anhu. Enggak terlepas dari ini semua. Fa idza kabbaral muslim dzikra hadzal ism wa idza hamida dzakarahu wa idza halala dzakarahu wa hakadha fi amatil adhkar. Jadi seorang muslim ketika dia bertakbir pasti dia nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memuji, yang dipuji nama Allah. Alhamdulillah, bukan alhamdurrahman, tapi alhamdulillah. Wa idza halala, ketika dia bertahlil yang disebutkan nama Allah. La ilaha illallah. Dan ini hampir di seluruh zikir-zikir itu nama Allah. Maka selalu digandengkan dengan zikir-zikir. Aktsaru asmaul husna wa raddu fil Qur'anul Karim. Dan inilah yang paling terbanyak daripada nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau di sini dalam kitab ini disebutkan alfain wa mi'atai marrah. Ada 2200. Dalam sebagian pendapat yang lain 2698. Banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ini ikhtilaf ulama, berbeda pendapat mengenai asal muasal nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ma'khudun min aliha, artinya yang mengherankan, menakjubkan. Allah diambil dari kata-kata aliha. Apa makna mengherankan dan menakjubkan? Karena memang perkara tentang Allah itu sesuatu yang menakjubkan dan mengherankan. Akal nggak bakal nyambung tentang Allah. Maka al-ali, Allah maha tinggi, tinggi kedudukan Allah. Artinya para mufasir juga mengatakan karena saking tingginya tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran, maka disebut dengan ali. Ini makna Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya tambahkan, alaha artinya tahayyana, bingung. Ya, ma'hud min alaha. Allah juga diambil dari kata-kata alaha katanya. Nah, ini nggak bisa manusia itu memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Kemudian ada yang mengatakan aliha ya'lahu, artinya sukun, tenang. Kenapa? Karena ketika kita menyebut nama Allah kita akan menjadi tenang. Nah, ini ada sebagian yang mengatakan dari kata aliha atau alaha, atau maknanya tahayyana. Wallahu a'lam. Intinya semua sesuatu yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjuk kepada wajibnya Allah Subhanahu wa taala disembah, dimintai pertolongan, dijadikan tumpuan harapan, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bergantung, sumber cinta dan mahabbah. Allah Subhanahu wa taala harapan kita, satu-satunya zat yang layak dijadikan sebagai tujuan akhir di kehidupan kita. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Pekan ini kita masuk kepada nama Allah. Pas besok pekan depan berarti masuk kepada Ar-Rahman. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.